mini garden, apakah ada di bagian dalam ataukah di bagian luar di halaman? Kalau di bagian luar tidak masalah, ya. Tetapi yang paling penting jangan sampai itu kemudian seperti yang tadi ditanya pada awal oleh Juragan Sesa, jangan sampai sudah memasuki pintu utama, kemudian ke dalamnya ada bagian yang menurun. Nah, itu tidak baik. Kecuali boleh kita bikin ada bagian yang menurun nih, Sesa. Kan kadang-kadang orang mau model nih, ruang ya, Pak Kang, ya. Ruang keluarganya dia ada celongan tuh, ada ceglokan ya. Di bawah lantai. Ya, di bawah lantai utamanya. Boleh, asal tolong dipedulikan benar. Ya. Sebagai orang tua harus tahu bahwa dia ini punya bakat indigo. Oh. Ya, jangan sampai nanti dia ngomong sendirian lagi di kamar. Oh, ya. Ya. Nah, kalau mau dikembangkan silakan, tolong dibimbing. Ya, kalau enggak ya diarahkan. Dan anak ini terlalu baik gitu ya. Karena terlalu baik, saya khawatir dia nanti sering kali dibohongin orang. Untuk di tahun kerbau, nanti lihat di bukunya, itu Shio Babi harus solusinya apa untuk menguatkan rezekinya gitu ya, supaya sebelum dia beranjak atau berpindah haluan, ya paling enggak dia bisa memetik hasil sedikit banyak dari bidang berunsur tanah tadi, yaitu bidang properti toh. Selamat malam, Pak Kang. Selamat malam juga, Gansesa. Apa kabarnya, Pak? Selalu always kan. Tapi Pak Kang, sebelum itu mungkin saya juga mau nanya nih tentang pintu rumah klaster yang sekarang banyak yang di samping nih, Pak. Nah, kira-kira bagusnya tuh kalau pintu utama yang di depan atau di samping ya, Pak ya? Kalau pintu utama nggak pernah ada di samping, selalu di depan dong ya. Iya. Kalau jadi komandan adanya di mana? Kalau adanya di samping, di tengah-tengah samping, mungkin pasukan depannya agak khawatir kali. Biasanya dia yang mengomandoi di depan, ya nggak? Jadi tergantung sebenarnya, Pak ya. Nah, kalau kita taruh di samping, berarti hadapnya itu dianggapnya hadap samping. Iya, benar. Nah, kalau dia hadap samping, kita mesti banyak pertimbangan lagi untuk menentukan itu, Sesa. Di antaranya yang paling penting nih, Sesa, berapa sih jarak dari pintu tadi ke dinding tetangga? Misalnya kalau dia itu hook sih beda ya, tetap dia menghadap jalan toh. Tapi andai kata dia itu rumah badan, berarti ada di tengah. Ya. Nah, kalau dia di tengah, berarti dia membuat rumah yang sampingnya ada halaman. Kemudian pintunya dihadapkan ke halaman samping. Nah, halaman samping ini jaraknya berapa ke tetangga? Kalau jaraknya terlalu sempit, tidak sebanding dengan rumah, tentu itu satu kekeliruan yang bisa bersifat fatalis. Apalagi kalau kemudian rumah itu menjadi seolah-olah melebar, padahal kan seharusnya memanjang dia misalnya. Kalau dia menjadi melebar, tentu akibatnya lebih banyak kepada faktor kesehatan bahkan. Iya, jadi sebaiknya pintu utama memang selalu menghadap ke jalan raya agar
Jarak pandang dari pintu tadi ke jalan raya kan luas toh ya? Ya. Iya, kalau mau dimiringkan ke satu sisi, itu tentu ada hitungannya, pernah kita bahas begitu. Baik, itu kalau dari Pak Kang tadi ya, terkait dengan pintu rumah klaster yang sekarang banyak di samping nih. Ini sama seperti ada orang bertanya begini, ini saya ada satu catatan nih, Sesa, Ya. dari Pondok Paprika. Nah, itu dia mengupload pertanyaan pada video bahaya tusuk sate dari belakang. Dia tanya begini nih, Sesa. Halo Pak Kang, saya mau tanya juga, kalau posisi dapur sudah tinggi lantainya maksudnya, lalu di belakangnya ada mini garden lebih rendah, apakah baik? Nah ini kan mengacu kepada ketentuan begini loh, Sesa. Kalau kita beranjak dari depan nih, pintu utama seperti yang ditanyakan oleh Sesa tadi, Ya. kita tuh kalau masuk dari depan ke belakang tuh sebaiknya semakin meninggi, Sesa. Jangan semakin menurun. Oke. Nah, dapur adalah posisi yang seyogianya paling tinggi dibandingkan ketinggian level lantai ruangan lainnya. Nah, kemudian dia bertanya, kalau kemudian di belakangnya ada mini garden lebih rendah, apakah boleh? Menurut Sesa boleh nggak tuh? Enggak dong Pak, kalau tadi kata Pak Kang harusnya lebih tinggi. Nah, kalau kita harus bertanya nih Sesa, mini gardennya itu bagian daripada bangunan di dalam rumah atau di halaman? Oh, berbeda juga jadinya ya Pak? Beda dong. Nah, kalau dia ada di dalam, nah kemudian si kompor tadi, apakah dia bersandar kepada mini garden tadi? Kalau dia bersandar pada mini garden tanpa ada dinding yang masif, posisi kompor aja udah salah. Bagaimana kita menanggulangi level lantai tadi? Namun apabila mini garden itu adanya di halaman, memang halaman harus turun satu step dari lantai bangunan, Sesa, itu tidak ada masalah. Nah kebetulan dia bertanya juga nih, nama saya Iting katanya, lahirnya pada 18 Juli 1974 jam 3 subuh. Mau tanya, buku tahun 2021 kapan terbitnya? Sudah toh ya? Beli di mana? Di Lampung. Bisa minta nomor kontaknya, sebetulnya gampang dong. Ya, jadi bukunya ini. Ya toh, saya kalau di video nanti kelihatan nih. Ya, bukunya yang mana, juga kalendernya. Ya. Nah, ini tentunya Iting bisa menghubungi Radio Sonora dong. Betul, promosi ya Pak Kang? Iya, sekalian kan nggak apa-apa. Udah ngejawab langsung promosi. Sekaligus kalau nggak dijawab juga salah. Nanti Iting bilang, kok pertanyaan saya nggak dijawab, mau beli buku di mana? Ya. Besok kalau dia kena masalah, itu karena nggak punya buku, yang salah siapa? Kita juga kan. Balik-baliknya ke kita juga ya Pak Kang ya? Iya. Cuma karena Iting itu juga menyertai jam dan tanggal lahir, saya mau sedikit kasih tahu Iting bahwa Iting itu orangnya memang banyak tahu, tapi jangan suka so tahu karena nanti dimusuhin lingkungan gitu ya. Dan mungkin di depan Iting semuanya pada oke, tapi di belakang mungkin berbeda ya. Dan jangan berbicara seenak udel, karena Iting memang nggak gampang tersinggung, dan jangan menganggap orang lain seperti itu pula gitu ya. Iya benar. Kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Benar. Bidang bisnis Iting semua bidang oke, namun jangan bidang bisnis yang berunsur api, berunsur logam atau campuran api logam. Lain daripada itu oke-oke aja. Aman ya Pak Kang ya? Iya, jadi mengenai dapur tadi Iting tinggal melihat ya lantai dapur dan lantai mini garden, apakah ada di bagian dalam ataukah di bagian luar di halaman. Kalau di bagian luar tidak masalah ya. Tetapi yang paling penting jangan sampai Iting kemudian seperti yang tadi ditanya pada awal oleh
juragan sesa, jangan sampai sudah memasuki pintu utama, kemudian ke dalamnya ada bagian yang menurun. Nah, itu tidak baik. Kecuali boleh kita bikin ada bagian yang menurun nih sesa. Kan kadang-kadang orang mau model nih, ruang ya, Pak Kang, ya? ruang keluarganya dia ada celongan tuh, ada ceglokan ya di bawah lantai, ya di bawah lantai utamanya. Boleh. Asal bagian terendah itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan level jalan di depan rumah, Sesa. Patokannya berarti jalan di depan rumah ya, Pak ya? Betul, Sesa. Jadi keliru kalau Sesa tadi bilang mau kesampingkan pintu. Memang pertanyaan Sesa nggak salah ya, karena ada orang yang begitu, Sesa. Dia bikin pintu utama tuh menjadi rancu. Kenapa rancu? Karena dia bikin pintu utama di depan rumah dan di samping rumah sama besar, Sesa. Sebetulnya yang namanya pintu utama adalah pintu yang berukuran jauh lebih besar dibandingkan semua pintu lainnya di dalam rumah. Ya. Jadi itu yang harus dipedulikan, Sesa. Kan letak pintunya di mana ya, Pak ya? Iya, tapi ya patokannya yang tadi lah ya. Patokannya pakai yang tadi. Iya. Baik Pak Kang, wow sudah dibuka dengan jawaban-jawaban Pak Kang tadi untuk eating ya Pak ya? Iya. Untuk eating. Nah tapi kita break dulu Pak Kang, boleh? Boleh dong. Nah, nanti setelah break kita akan menyapa sahabat Sonora yang sudah bergabung nih. Tetap stay tune terus sahabat Sonora di Sonora FM, part of KG Radio Network. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang? Iya. Lanjut ya Pak Kang? Oke dong. Saya udah ada satu nih, udah ngebuka satu WhatsApp dari Sonora, dari teman dari yang mendengarkan Sonora FM ya. Ini selamat malam Pak Kang, saya Meilin, M-E-I L-I-N. L-I-N, oke. Lahirnya 6 April 6 April 1974. 6 April 1974. Betul. Jamnya jam 2.50 pagi. Jam 2 lewat 50 Oke. pagi. Oke. Bertanya nih Pak Melin, katanya tahun depan apakah ada peluang untuk buka usaha sendiri dan apa yang cocok? Karena saat ini masih kerja berunsur logam dan juga berlian. Terima kasih. Oke, kalau kita bicara tadi adalah berlian, maka itu jawabannya cocok nggak ya? Cocok banget. Cocok banget ya Pak ya. Walaupun sebetulnya logamnya nggak cocok. Jadi yang harus lebih dikhususkan adalah batu permatanya gitu ya. Berliannya tadi ya Pak ya? Iya, kemudian apakah boleh buka di tahun depan? Jangankan di tahun depan, tahun ini pun oke, gitu ya. Nggak usah nunggu tahun depan. Kelamaan ya Pak Kang ya? Iya, bukan yang dimaksud tahun depan itu.
Nanti tanggal 12 Februari 2021. Ini 2021 udah nih Pak. Iya, tetapi ini masih tahun ini yang dimaksud. Oh, yang untuk ininya ya? Oh iya. Betul, bagus sadar toh. Sekarang kita ini masih di tahun tikus. Iya, betul. Ya, tikus logam. Nah, setelah tanggal 12 Februari baru masuk tahun barunya ya Pak ya? Baru masuk tahun baru, tahun kerbau logam. Nah, itu yang namanya tahun depan. Jadi di tahun depan, di tahun kerbau atau sekarang di tahun tikus, silakan, asalkan ada asalkannya nih. Kalau tadi kita bicara soal siapa itu? Meilin. Bukan, yang mana, sebelumnya. Pak? Yang pertama. Iya, Iting. Iting tadi saya bilang yang penting Iting tuh jangan suka so tahu gitu. Nah, Meilin bisa saja menjelaskan produk-produknya kepada relasinya, tetapi jangan sok tahu juga gitu. Sama ya Pak? Iya, kalau kelebihan, bahkan dia punya kecenderungan lebih daripada Iting. Oh. Ya, nah itu yang harus dijaga. Yang kedua, bedanya Meilin dengan Iting itu jarang gitu. Nah, kalau Meilin seringkali malesnya datang dan kemudian tidak punya target untuk satu prestasi. Nah, target inilah, ambisi inilah yang harus diutamakan oleh Meilin, ya. Walaupun Meilin sebetulnya seorang yang termasuk disiplinnya tinggi. Jadi pacu semangat, ya, nanti disiplinnya akan menunjang dan bikinlah rencana target yang bagus gitu ya. Ya, itu yang untuk Meilin. Jadi sebaiknya Meilin sering pakai baju warna putih dan merah. Oke, itu tadi untuk Meilin. Semoga tercerahkan lah kira-kira tadi dari jawabannya Pak Kang. Tapi terima kasih untuk Meilin sudah bergabung. Kita lanjut ya Pak Kang ya? Iya dong. Lanjut dong. Ini ada Kafel Ghazali. Kafel Ghazali. C-A. Ya. V-E. Ya. Double L. Oh, double L. Oke. Ghazali. G-A-Z-A-L-I. Oke. Lahirnya ini tanggal 21 21 bulan 5 tahun 1993. 1993. Jamnya Pak Kang, jam 22:40. 22:40. Tuh, pertanyaannya, ini ada rencana usaha di bidang makanan Asia atau kue kering dan basah. Apakah cocok? Tidak. Atau sebaiknya di unsur apa? Baiknya usaha sendiri atau sebagai pekerja. Karena saya dulu kuliah di jurusan perhotelan dan sedang mencari pekerjaan atau buka usaha. Terima kasih Pak Kang. Silahkan Pak Kang. Saya khawatir ya, Kafel di bidang perhotelan tuh jenuh. Oh. Ya, karena perhotelan itu kan ada manajemen hotel, ada untuk pastry-nya, ada untuk masaknya, toh. Semuanya nggak ada yang cocok sama dia. Oh, di perhotelan tuh semuanya nggak ada yang cocok? Nggak ada, jadi saya khawatir kemarin tuh dia sekolahnya gimana gitu. Ya, nah ada satu dari sekian banyak bidang yang paling dia cocok itu bidang berunsur logam dominan. Itu yang paling menjanjikan dia sukses besar. Kemudian pilihan kedua adalah yang berunsur campuran api dengan logam. Ya, handicap yang harus diperhatikan oleh Kafel adalah jangan banyak melamun, hindari itu, dan juga jangan gampang tersinggung. Nah, pakaian yang warna gelap-gelap, hitam, abu-abu, biru yang kesukaannya Kafel, mulai hari ini jangan dipakai lagi deh. Dipakai lagi ya. Kalau memang sukses merupakan tujuannya, gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu kunci untuk kesuksesan Kafel. Dan untuk kesehatan, tolong Kafel kurangi garam.
Garam ya Pak, kuranginnya ya Pak. Wah, dia demen asin. Tapi makanan-makanan asin tuh enak loh Pak Kang. Memang. Iya, totonya darah tinggi. Itu dia Pak Kang. Udah Pak Kang, itu untuk Kang Vel? Sudah. Oke, terima kasih untuk Kang Vel. Kita lanjut lagi nih Pak Kang, banyak sekali yang join malam hari ini. Ini ada yang mau bertanya juga nih Pak Kang. Ya. Mau menanyakan arah, warna, dan juga unsur yang cocok untuk anak saya. Jadi nama anaknya ini adalah Dita, D-I-T-A. Perempuan dong ya. Betul Pak. D-I-T-A. Ini tanggal lahirnya 29 Mei tahun 2004. 29 Mei. 2004. Iya. Jam lahirnya ini 8:14 pagi. Jam 8:14 pagi. Betul. Pertanyaannya Pak Kang, katanya Dita ini hobi menggambar. Apakah cocok kuliah di desain grafis ataupun multimedia? Kemudian juga apakah arah barat daya bisa mendukung? Nah, coba Pak silakan Pak. Yang terbaik arah mana nih untuk usaha sendiri katanya? Begini ya. Dita itu sebetulnya kemampuan seninya lemah. Ya pas-pasan deh kalau mau dibilang. Kemudian juga di jualan seni juga lemah. Walaupun berbagai bidang jasa ya yang lainnya termasuk cocok. Ya. Jadi saya lebih berharap Dita itu mengambil bidang kedokteran, bidang sipil ya, atau bidang pastry, food science, food tech gitu ya. Itu bidangnya Dita gitu. Bukan di multimedia tadi ya Pak ya? Bukan di multimedia ya, di multimedia termasuk cocok karena ada jasanya. Tapi perkembangannya agak lambat gitu ya. Oh oke, justru membuat dari multimedia jadi banyak ya Pak ya yang bisa dilakukan oleh Dita sebenarnya? Iya, jadi sebetulnya banyak pilihannya dia ya. Tapi saya lebih berharap kalau dia di kedokteran tuh luar biasa gitu ya. Nah kemudian tadi bilang rumahnya hadap mana? Barat daya. Nah kalau rumah kan nanti berkaitan dengan suami ya, atau juga dengan kalau sekarang orang tua dong ya. Ya. Nah kalau untuk untuk tempat usaha dia sendiri sebaiknya menghadap ke barat atau ke selatan. Oke, itu tadi sih ya. Bukan barat daya loh ya. Jadi barat atau selatan, pilih salah satu Iya. ya Pak ya, bukan barat daya yang setengah-setengah ya Pak ya. Bukan. Ya, nah kan di sekarang ini entar dibilang promo lagi nih sama Sesa. Silakan. Sekarang kan kalau nggak tahu ya masih ada nggak sih itu kalau beli buku kalender ada bonus itunya tuh apa? Arahnya itu ya Pak ya. Kompas. Dan cara pakai kompasnya itu bisa dilihat di YouTube-nya Buku Pintar Indonesia ya. Di sana ada caranya tuh bagaimana cara menggunakan kompas supaya tahu yang termasuk barat daya tuh berapa sampai berapa, yang masuk barat tuh berapa sampai berapa derajat begitu. Ya. Oke, siap Pak Kang. Mungkin udah dicatat juga nih sama Dita tadi ya, mungkin yang mendengarkan juga. Tapi terima kasih untuk Dita sudah bergabung. Ada satu lagi Pak Kang ya sebelum kita break. Oke. Ada namanya Ferry Rusli, F-E double R Iya. pakai Y. Iya. Rusli, R-U-S-L-I. Oke. Lahirnya ini tanggal 5 Juli 5 bulan 7 tahun 1960. 1960. Jamnya 16.45. 45 45 ya. Oke. Nah yang ingin ditanyakan Pak, ini katanya kalau pensiun bagusnya usaha unsur apa? Nah terus sekarang juga tinggal rumah menghadap selatan, bagus atau tidak Pak Kang? Dan kesehatannya bagaimana dan juga warna keberuntungan? Wah sepaket nih Pak. Iya. Nah kalau menghadap ke selatan termasuk yang cocok gitu ya. Jadi nggak ada masalah di situ.
Terus kalau mau pensiun, bidang apa yang cocok? Ya, bidang yang paling cocok, yang berunsur kayu dominan, logam dominan, atau campuran api dengan logam. Banyak kok pilihannya. Banyak sekali. Iya. Nah, apa aja bidang itu? Itu bisa diseksamai banyak itu ya pada buku ya, di halaman berapa saya nggak ingat, tapi judulnya bidang-bidang bisnis lah ya. Nah, untuk menjadi seorang pengusaha tentunya kita berharap Juragan Ferry Rusli bisa sukses dong ya. Iya, pastinya Pak. Iya dong, karena sahabat Sonora nggak boleh nggak ada yang sukses. Nggak boleh dong, makanya sebelum sukses konsulnya ke Pak Kang dulu. Nah, sekarang saya minta tolong dulu nih, Ferry Rusli, sebaiknya jangan sering pakai baju warna putih. Ya, harusnya lebih sering pakai hijau. Kalau bisa, 2 tahun ke depan deh pakai warna hijau. Dan karena Juragan Ferry Rusli ini bersiotikus, tahun ini kan masih ciong nih. Jadi sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 itu masih tahun tikus. Jangan buka usaha dulu. Nanti kalau sudah liwat, itu kan sudah memasuki tahun kerbau. Dan siotikus yang sekarang ciong itu diramalkan melejit tuh, lompatannya luar biasa di tahun tikus. Wow. Jadi di tahun tikus, di tahun kerbau maksud saya, siotikus di tahun kerbau ya. Kalau kecepatan suka begitu, soalnya apa? Soalnya seneng lihat Juragan Ferry Rusli ini bakalan dapat hoki gede di tahun ini, di tahun kerbau logam besok nih ya. Jadi di tahun kerbau logam silakan deh Ferry Rusli kalau mau mulai ya. Kalau belum mulai, tapi jangan sampai nanti memulainya pada tahun kelinci. Tahun kelinci itu tahun 2023, itu nggak boleh. Jadi di tahun 2021, di 2022 oke. Ya, di tahun 2023 jangan mulai, di tahun 2024 boleh. Ya, jadi sekarang pakai dulu warna hijau paling tidak untuk setahun atau 2 tahun lamanya. Ya, itu yang menjadi syarat agar Juragan Ferry Rusli kelak bisa menjadi bos yang sangat berhasil. Wah, pasti kita doakan yang terbaik ya Pak Kang ya untuk Ferry Rusli tadi ya Pak Kang. Iya, ini karena jahitannya juga sudah ada gitu. Tinggal Ferry Rusli berani nganyamnya apa enggak gitu. Oke, siap. Terima kasih untuk Ferry Rusli sudah bergabung di WhatsApp-nya Sonora. Pak Kang, kita break dulu ya. Oke. Nanti kita sambung lagi nih. Kita akan baca-bacakan lagi yang lainnya. Sahabat Sonora, tetap stay tune terus di Sonora FM, part of KG Radio Network. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Dan Pak Kang masih bersama dengan saya. Oh, so pasti. Lanjut lagi Pak Kang, boleh? Boleh dong. Boleh dong. Ini kita lanjut lagi nih ke sahabat Sonora. Ini katanya mau nanya lagi untuk anaknya Pak. Nama anaknya adalah Elaine. Siapa? Elaine, E-L. E-L? Anak laki perempuan nih? Kayaknya cewek deh Pak. Namanya Elaine. E-L. E-L. A-I. A-I. N-E. N-E. Elaine.
Oke. Lahirnya ini tanggal 9 April 9 bulan 4. tahun 1999. Iya. Jamnya 6:30 pagi. Oke. Oke, nah yang ditanyakan nih Pak, sepaket juga nih Pak, banyak Pak pertanyaannya. Ini usaha di bidang apa yang cocok? Kemudian juga mana yang lebih baik nih Pak Kang? Kerja sendiri atau kerja sebagai karyawan orang? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah arah yang baik untuk tempat usaha. Dan terakhir adalah karakter atau sifat yang perlu diperbaiki serta handicap untuk kesehatannya. Karena sekarang ini si Elaine sedang kuliah di jurusan finance, apakah cocok dengan jurusan ini? Terima kasih Pak Kang. Tuh banyak Pak Kang pertanyaannya. Ini sih bukannya borongan, ini mobil gandengan. Nah, tadi ditanya lebih cocok mana usaha sendiri atau kerja pada orang lain. Yes. Sebetulnya kalau ini pertanyaan langsung ditanyakan dengan menghubungi Sonora, saya mau nanya gitu, pernah nggak kerja sama orang gitu? Karena kalau kerja sama orang, ini kalau bosnya nggak sabaran bukan bos, atasan nggak sabaran, ini ribut dulu sama atasan. Oh, oke. Kecuali kerjanya langsung pada owner gitu ya. Kenapa? Karena alien ini kalau tadi kita berbicara di awal eating, habis eating siapa tadi ya? Eating tadi ada Maylin Pak Kang. Melin. Itu kan dua orang yang suka so tahu. Ini biangnya. Jadi kalau dia so tahu, atasan tuh merasa apa ini? Ini orang kok maunya ngatur-ngatur terus ya? Jangan-jangan mau posisi gua nih katanya. Wow, baik. Akibatnya atasan nggak seneng dong ya. Jadi sering kali ribut. Nah kalau bos langsung, bos biasanya seneng. Wah, ini gua punya andalan nih. Iya. Bener. Jadi ada baiknya kalau kerja pada orang pun sekedar cari pengalaman dan kemudian buka bisnis sendiri. Cuma untuk membuka bisnis sendiri, kalau kita juga suka so tahu, tentu nanti relasi juga nggak enak hati sama kita. Iya. Ya lama-lama ada banyak yang menjauh dong ya. Iya, kita kan seharusnya juga menghargai, jangan kita menyombongkan, menepuk dada sendiri di depan konsumen kita, toh. Iya, itu yang patut dipedulikan benar oleh Elaine. Kalau memang mau bisnis sendiri, dan potensi untuk bisnis sendiri tentu saja besar, asalkan selalu menyemangati diri dan punya tujuan yang pasti, gitu ya. Jadi harus pakai baju warna putih dan merah. Tadi kan ditanya itu kan. Nah kalau lagi istirahat pakailah pakaian yang gelap-gelap. Dan tolong, kalau saya curiga Elaine itu telapak tangannya suka dingin. Kok Ya? kalian tahu? Iyalah, ya. Nah kalau memang sering kali dingin, apalagi berkeringat, tolong sering konsultasi ke dokter ya, diperiksakan, ya. Kesehatannya Pak ya. Kemudian sekarang lagi kuliah di bidang Finance. Ini bener-bener nih, Apa Pak? cocok banget, Bener-bener apa nih? cocok banget. Cocok banget ya. Iya, ya jadi dilanjutkan. Besok buka konsultan juga boleh, gitu ya. Banyak bidangnya. Kalau untuk bidang lainnya, misalnya nanti setelah buka konsultan finance, kemudian mau bisnis yang lain, pokoknya semua bidang yang berunsur campuran tanah dengan air deh. Ya, sepanjang itu dilakukan, kesuksesannya cepet banget deh. Melejit juga ya Pak Kang. Oh, bukan melejit, lompat ini. Sakit ketinggian ya Pak Kang ya. Iya, coba kalau kita melompat kan betul-betul harus siap siaga. Betul. Jangan sampai kita lompat kemudian nggak nyampe dahan yang kita. Nah jatuh lagi dong. Nah, untuk hal semacam itu
tentunya jangan so tahu kita. Ya. Kalau kita so tahu, kita seenak aja tuh melompatnya. Tetap merendah ya Pak Kang namanya Pak. Betul. Low profile, rendah hati, tapi jangan rendah diri. Beda Pak Kang. Tadi untuk Ellen terima kasih ya sudah bergabung juga. Kita lanjut lagi Pak Kang. Ini masih banyak nih. Ya ampun 1 jam kayaknya kurang nih Pak Kang. Ini yang selanjutnya ada namanya Adi Nugroho. Adi Nugroho. Perlu di spelling Pak? Nggak usah. Oke siap. Cuma nama Adi Nugroho ini sepertinya pernah deh. Oh ya? Iya. Ini tanggal lahirnya tanggal 14 Tanggal 14 bulan 8 bulan 8. tahun 1997. Iya. Ini jam lahirnya 20:15. 20:15. Mau nanya tentang hadap rumah dan juga usaha apa yang cocok, dan terakhir handicapnya Pak Kang. Iya. Rumah cocoknya menghadap ke barat dan ke utara. Ya. Kemudian bidang bisnis yang cocok yang berunsur api dominan, logam dominan, atau campuran daripada kedua unsur itu. Handicapnya prinsipnya lemah. Wow. Ya, seringkali mengekor orang lain. Ya, tidak mampu menegakkan prinsip sendiri dan suka keras kepala, bawa perasaan. Ya, ini semua harus ditanggulangi dengan baik. Ya, untuk itu tentu saja Adi Nugroho harus punya keyakinan untuk berprinsip. Ya, dari komposisi yang ada, saya berharap Adi Nugroho saya anjurkan tidak hanya memakai baju warna hijau, ya, setahun atau 2 tahun, melainkan juga meletakkan akuarium pada tenggara rumah. Oh oke. Tapi kalau untuk akuarium untuk isi ikannya bebas atau ada khusus juga nih Pak? Bebas, mau yang penting ada ikannya. Hah? Kenapa? Ikan lele boleh Pak? Ikan lele boleh, ikan piranha boleh. Asal nggak khawatir disikat sama piranha. Atau mau apa? Mau memiara arapaima? Ikan sapu-sapu kayaknya enak Pak. Itu tadi untuk Adi Nugroho ya Pak Kang ya. Ada lagi Pak Kang? Cukup dong ya. Oke siap. Itu dari Adi Nugroho. Kita lanjut lagi nih. Masih ada waktunya kita nih Pak Kang. Ini dari Irawan Halim, katanya untuk 2 anaknya nih Pak Kang. Iya. Anak yang pertama ini namanya Berlinda. Anak perempuan ya. Betul, Berlinda Ozara Halim. Ozara. Pakai Z, Ozara Halim. Iya, Halim. Ini lahirnya tanggal 12 bulan 11 Tanggal 12 bulan 11 tahun 2008. 2008. Jamnya 13:50. 13:50. Untuk yang adiknya Pak, ini Iya. namanya Jessica Flora Halim. Jessica Flora Halim. Iya. Tanggal lahirnya ini tanggal 19 Tanggal 19 bulan 5 bulan 5 tahun 2014. 2014. Jamnya 9:17 pagi. 17 pagi. 17 pagi, oke? Pertanyaannya terkait dengan pendidikan dan juga kesehatan. Gimana nih Pak Kang? Oke. Kalau dari 2 anak ini ya, saya dari komposisi yang ada, Jessica ini lebih pintar bergaul ketimbang kakaknya Berlinda. Ya, dan Berlinda saya khawatir waktu lahir agak kuning, ya. Iya. Dan juga apa itu? Agak dingin ya telapak tangannya, walaupun tidak terlalu mengkhawatirkan. Ya. Nah, bedanya dengan Jessica, Jessica ini orangnya super aktif. Ya, berbeda. Berlinda ini lebih banyak diemnya. Balikannya ya Pak Kang ya? Iya. Nah, Jessica ini temperamental gitu ya.
Tapi kedua-duanya kakak beradik ini nggak punya dendam, itu bagusnya gitu ya. Nah, Berlinda tolong dipedulikan benar ya. Sebagai orang tua harus tahu bahwa dia ini punya bakat indigo. Oh. Ya, jangan sampai nanti dia ngomong sendirian lagi di kamar. Oh, ya. Ya. Nah, kalau mau dikembangkan silakan, tolong dibimbing. Ya, kalau enggak ya diarahkan. Dan anak ini terlalu baik gitu ya. Karena terlalu baik, saya khawatir dia nanti sering kali dibohongin orang. Ini yang perlu dijaga ya. Hatinya enggak tegaan. Lihat orang nangis, ikut nangis gitu ya. Berbeda dengan Jessica. Dia nggak peduli, dia mau marah orang dia marah, dia nggak peduli perasaan orang lain. Ya, nah untuk Berlinda, tolong makanan yang terlalu asin dan manis dihindari. Ya, untuk Jessica, ya yang terlalu asam tolong dihindari. Ya, karena Jessica lambungnya nggak bagus. Nah kedua-duanya jeleknya seringkali hobinya makan daging gitu. Tolong dikurangi deh. Terutama Jessica itu seringkali daging bakar. Aduh, enaknya itu Pak Kang. Memang ya, tolong itu dikurangi. Ya. Aduh, jadi lapar kan saya. Dan dua-duanya tolong dijaga, rawat giginya, ya. Dan kalau keluar malam tolong hati-hati karena gampang masuk angin kedua-duanya. Nah, Berlinda, ini cocoknya di bidang berunsur api dominan, berunsur air dominan, atau campuran daripada kedua unsur tersebut. Ya, sedangkan untuk Jessica, cocoknya di bidang berunsur kayu, ya, dan berunsur air. Jadi, Berlinda sebaiknya kalau sekolah itu dia bisa ke bidang hukum, politik, ya, juga ke bidang potensial buat dia adalah masak-memasak gitu, kuliner Asia, dan juga bidang-bidang kimia, ya, kemudian teknik informatika, ya. Dan Jessica juga cocok di bidang kimia dan teknik informatika gitu ya. Di bidang farmasi gitu ya. Dan juga Jessica cocok di bidang food science, food tech, industri makanan, dunia pastry. Baik. Oke, itu tadi untuk Berlinda dan juga Jessica. Lengkap toh? Lengkap sekali toh? Lengkap sekali Pak Kang. Bahkan nggak ditanyain juga Pak Kang kasih jawabannya. Sebab anak ini dua-duanya punya potensi yang sangat bagus ya. Oke. Tapi tentu saja ramalan bisa menjadi berbeda kalau kita sebagai orang tua tidak bisa membimbing anak dengan baik. Gitu? Seperti misalnya tadi saya katakan, Berlinda ini punya bakat indigo dan dibiarkan akhirnya menyimpang. Masa depannya jadi berbeda, toh? Ya. Kemudian Berlinda ini orangnya terlalu baik, akhirnya udah maju dibohongin orang, kemajuannya jadi gimana? Bener. Ya, Siap, tapi Pak, kalau dengan apa yang tadi telah saya sampaikan, saya yakin kedua-duanya akan menjadi orang yang sangat sukses. Pastinya kita doakan yang terbaik ya Pak Kang ya. Iya, Ora et labora ya, bekerja sambil itu berdoa. dia Pak Kang, kita break lagi ya Pak Kang. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
Halo Pak Kang. Halo. Kita langsung lanjut aja Pak Kang di segmen terakhir. Oke dong. Ini ada satu lagi nih, banyak sih sebenarnya. Ini dari Vincent. 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 Ya. Tanggal lahirnya 30 Juni 30 bulan 6 tahun 1982. 1982. Jamnya jam 19 Pak Kang. 19. 19 tepat. Oke. Ini usaha sekarang lagi buka toko HP aksesoris dan juga jualan di online nih Pak Kang katanya. Terus rumahnya menghadap ke utara, sedangkan tokonya ini menghadap ke tenggara. Nah, terus bertanya nih Pak Kang, kalau anak tangga jumlahnya 15, bagus atau enggak? Terus juga nanya nih, kalau enggak bagus, apakah ada solusinya? Sama sekali mau nanya kesehatan saya. Terima kasih Pak Kang, silakan. Oke. Nah, yang pertama dia bertanya tadi apa ya? Jadi lupa. Ini anak tangga Pak, kalau tangga jumlahnya 15. Anak tangga dulu deh ya. Anak tangga itu kan pernah kita bahas. Ya, bahwa kalau kita naik tangga itu baru hitungannya naik satu step itu baru satu tuh ya. Bordes tuh kadang-kadang ada pemberhentian di tengah kan, itu masuk hitungan satu. Ah, oke. Dan tempat tujuan lantai kedua itu masuk hitungan. Oh. Nah kalau misalnya Vincent itu 15 anak tangganya, berarti sampai tujuan kan 16. Betul, ya. 16 ya bagus. Ya, nggak usah di ganggu gugat lagi tuh, udah bagus banget. Tapi andai kata 15 itu sampai ke lantai 2, ya bikin aja satu pijakan yang tipis di paling bawah gitu, atau penambahan di pada bagian bordes supaya bordesnya menjadi 2 kali injakan. Itu banyak cara untuk itu, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Aduh Pak Kang, ini mau nanya tentang kesehatan saya katanya Pak Kang. Kalau kesehatan dia waktu lahir levelnya udah nggak bagus, jadi harus dijaga ya, makanan berminyak ya hati-hati kurangi gitu ya. Jadi tanya dokter itu masalah dia punya level ya, lain-lain dia pada prinsipnya bagus ya, nggak ada masalah ya, paling-paling perutnya agak sedikit kembung gitu ya, gangguan pada mah. Yang penting yang juga harus dijaga adalah kesehatan sikap. Yang suka keras kepala itu loh dikurangi, Vincent ya, karena itu mengganggu hoki. Kalau itu nggak bisa ditanggulangi, hoki nanti bisa menjauh dong ya. Iya betul Pak Kang. Iya. Iya. Kemudian sekarang dia bidang apa katanya? Bidangnya tadi ini jualan online toko HP aksesoris. Nah, aksesoris tuh dari bahan apa? Kalau dia bahan plastik, selama ini dia bisnisnya merayap deh. Ya lemah sekali gitu ya. Nah, dia harusnya di berbagai macam bidang dia banyak nih. Ya. Terutama kalau dia mau cepat bagus di bidang berunsur kayu dominan, tanah dominan, atau logam dominan. Pilih salah satu itu deh. Oke, siap. Semoga tadi sempat dicatat sama Vincent ya ini ya untuk pertanyaan untuk jawaban dari Pak Kang. Tapi kalau dia mau beralih, halo? Ya, halo Pak Kang. Kalau dia mau beralih bidang bisnis, ya tentunya sekarang masih ada sempet nih, belum masuk tahun kerbau. Ya. Di tahun kerbau, Vincent yang show anjing nggak boleh memulai sesuatu yang baru loh ya. Harus tunggu nanti tahun macan gitu ya. Nah, kalau mau memulai tahun ini, tentunya pakai kalender, lihat tanggal berapa yang bagus di tanggal berapa yang bagus di bulan ke-12 Imlek di tahun tikus logam ini ya. Setelah tanggal 12 Februari tentunya yang dipakai adalah kalender Imlek 2572. Tapi untuk Vincent memulai bisnis baru jangan pada tahun Imlek
2572 yang bersio kerbau logam itu. Oke, yang terakhir nih Pak Kang ya, sebelum kita closing Pak Kang. Oke. Oke, ini ada Budi. Gak perlu di spell ya Pak Kang? Kenapa? Ada namanya Budi, nggak perlu saya spell ya namanya Nggak ya. usah dong, Budi mah udah terkenal. Lahirnya 23 Januari 23 Januari tahun 1972. 23 Januari tahun 72. Jamnya jam 11:55 siang. Oke. Ini lagi usaha marketing properti, tapi kok seret ya Pak Kang? Ya nggak cocok sih. Kenapa Pak Kang? Nggak cocok sih. Langsung ditebak ya. Ya. Dia cocoknya di bidang berunsur api dominan, logam dominan, atau campuran daripada keduanya. Ya Itu baru ya. dia bisa maju. Dan jangan gampang tersinggung. Kalau orang ngajak bercanda, konsumen ngajak bercanda, ikutin. Ya, dan sering pakai baju warna hijau. Ya, dari komposisi yang ada juga saya minta tolong Budi meletakkan apa itu? Akuarium, ya, pada posisi timur daripada rumahnya, ya. Oke, itu dia berarti yang harus dicatat oleh Budi tadi nih Pak Kang. Sama ini tadi cocoknya pakai baju warna apa nih Pak Kang ditanya. Kan udah baju warna hijau, iya. Berarti saya lagi Dan untuk di tahun kerbau, tahun kerbau. nanti lihat di bukunya. Itu sio babi harus solusinya apa untuk menguatkan rezekinya gitu ya, supaya sebelum dia beranjak atau berpindah haluan ya paling enggak dia bisa memetik hasil sedikit banyak dari bidang berunsur tanah tadi, yaitu bidang properti toh. Ya, tapi setelah kesempatannya ada, mulailah pada tanggal selaras, pakailah kalender Imlek 2572, cari bulan berapa dan tanggal berapa, masukilah bidang berunsur api dominan, logam dominan, atau campuran daripada kedua unsur tersebut, api logam. Oke, siap. Itu tadi untuk Budi Pak Kang ya? Betul sekali. Betul, untuk Budi. Nah, Budi ini tadi terakhir nih Pak Kang, karena sudah mau jam 8 malam nih. Tapi mungkin sekalian mau promosi webinar buat besok dong Pak Kang. Iya, kita akan berjumpa lagi besok toh, antara jam 1 sampai jam 3 kita mau ulas ya, apa saja potensi yang kita bisa jajaki di tahun tersebut, sio apa saja yang punya peluang bagus, cara bagaimana kita memanfaatkan buku dan kalender, dan masih banyak lagi deh. Dan masih banyak lagi. Kita akan mengupas dinamika tahun kerbau logam Imlek 2572 ya. Mudah-mudahan para pesertanya nanti dapat memetik manfaat ya untuk mengembangkan bisnis di tengah kondisi yang saya berikan predikat. Ingat nggak predikatnya apa sih? Nah, lihat nih di buku nih ada tulis. Mungkin belum punya kali saya. Itu dia Pak Kang. Jadi promosi lagi kan, promosinya double nih. Ini tekad bulat, enyahkan akal, gilangkan peluang. Jadi kita kerbau itu sosok yang penuh disiplin, sosok yang bertanggung jawab, tahan banting. Jadi kalau dia tahan banting, dia harus mampu beradaptasi, ya. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi tekad bulat dengan mengenyahkan semua hambatan dan menggolkan peluang kita. Jadi luar biasa. Soal itu akan kita kupas besok. Mulai jam 1 ya? Iya benar, mulai jam 1 sampai jam 4 sore Pak Kang. Nah itu yang lebih tahu saya sadar. Tapi terima kasih Pak Kang sudah bergabung ya. Sama-sama Sesa. Yang bagi saya sangat membahagiakan adalah berbagi hal yang sedikit ini agar bermanfaat bagi sahabat Sonora dimanapun berada. Amin. Karena kesuksesan sahabat Sonora adalah kebahagiaan kita semua. Amin, pastinya doa terbaik buat kita semua Pak Kang. Tetap sehat-sehat terus ya Pak Kang. Sama-sama Sesa. Sukses selalu dan selamat malam.